Anak saya mau jadi pejabat. Boom, peraturan dirubah. Gua Iqbal, di sedikit cerita kali ini, nih gua ceritain. Iya, Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. iya, mimpi buruk kita mungkin dimulai di tahun 2014, di mana awal mula sang Raja Jawa menjabat. Kayak kalau kita beli sesuatu, entah kita langganan dari Netflix atau langganan apa yang lain-lain lah ya kan biasanya kan di awal-awal itu ada promo atau kita bayar lebih murah atau dia ngasih benefit ke kita di awal-awal biar apa? Biar kita ketergantungan dan akhirnya kita akan terus berlangganan gitu dengan jasa yang dia punya gitu kan. Ya sama halnya seperti Sang Raja Jawa di mana 2014 yang ya banyak orang-orang yang terpikat dengan pesonanya di mana dengan wajah Ndesonya gitu kan dengan semua masuk gorong-gorong, pencitraan dan segala macam banyak rakyat kecil yang saat itu mungkin merasa terwakili gitu kan. Di mana citra yang dibangun adalah sangat luar biasa di 2014 setelah satu periode di 2019 saat terpilih mulai mungkin banyak yang kejadian-kejadian yang nggak masuk akal. Puncaknya adalah di tahun ini, di tahun 2024, di mana kita tahu, saya, mana yang ngomongnya ya, yang kita tahu bahwa dari koleganya, mulai dari anaknya, dan sekarang juga yang bungsunya gitu kan, berusaha untuk masuk ke pemerintahan gitu kan. Yang orang banyak bilang UUD, ujung-ujungnya dinasti. Di 2024 ini dan baru-baru kejadian kemarin gitu kan ada juga yang membuat kita melakukan hashtag kawal hasil keputusan MK di mana itu adalah kalau kata Abdur mereka pikir kita tolol gitu. Di mana keputusan MK yang sudah diputuskan ya mungkin dibilang kilat juga ya namanya keputusan politik pasti ada kubu yang dirugikan dan ada kubu yang diuntungkan gitu kan. Tapi pada saat keputusan MK yang dirasa kubu yang dirugikan adalah kubu sang Raja Jawa gitu kan. Boom satu hari terjadi rapat paripurna DPR di mana yang banyak menyebabkan masa turun atau rakyat turun ya kan mereka pikir kita bego kita tolol gitu kan akhirnya banyak orang turun pada 22 Agustus kemarin untuk mengawal hasil keputusan MK jangan sampai rapat paripurna yang tujuannya adalah untuk merevisi RUU undang pilkada gitu kan untuk membuat RUU pilkada tersebut gitu disahkan gitu karena lucu gitu lucunya apa di MK sudah keluar keputusannya sedangkan DPR secara badan pembuat undang-undang itu akan membuat suatu undang-undang baru pilkada gitu kan yang dimana banyak menyaksikan bahwa isi nanti dari undang-undang pilkada itu tuh bakal berbeda dengan keputusan MK dan kalau misalkan dari segi hukum mungkin bisa karena kewenangan dari MK sendiri adalah itu terjadi pada saat ada usulan atau ada gugatan kepada dari partai apa namanya dari partai Gelora dan juga partai buruh gitu kan untuk di amanat untuk minum dulu sorry sorry untuk diajukan pada MK gitu kan terkait threshold threshold untuk apa namanya untuk pemilihan pilkada saat itu di mana
kalau misalkan threshold itu tetap diadakan, yang nanti pilkada-pilkada itu kemungkinan besar akan melawan, kotak kosong gitu. Jadi nanti pilkada-pilkada itu atau pemimpin-pemimpin daerah itu yang maju adalah pemimpin-pemimpin yang ya kalau kita berbicara buruk gitu kan, pemimpin itu mungkin adalah pemimpin yang dari bawahan Raja Jawa gitu teman-teman. Jadi kemarin dari semua lapisan masyarakat turun, walaupun memang ada beberapa influencer yang mungkin masih belum terbuka hatinya gitu kan. Kenapa belum terbuka? Ya mungkin mereka punya janji-janji atau apa namanya kontrak-kontrak politik kepada penguasa gitu ya kan. Jadi mereka nggak ikut turun ke jalan dan nggak ikut menyuarakan juga saat itu karena memang hashtag kita darurat ini gitu kan yang screen biru itu memang adalah hal yang perlu ya menurut gua sendiri hal yang memang membuat dan menganggap kita masyarakat ini tolol adalah emang harus kita hilangkan gitu. Jangan pikir mereka bisa dengan enak-enaknya eh, mela- ingin menguasai kekuasaan saat peraturannya nggak sesuai mereka rubah dengan seenaknya gitu. Dan memang polemik yang terjadi ini gitu kan. Kalau kita lihat aja dari partai kemarin ada partai berwarna kuning gitu kan, tiba-tiba ketua umumnya mengundurkan diri dan tiba-tiba digantikan oleh orang lain yang sangat apa historinya itu bukan DPP atau dewan apa namanya DPP partai gitu kan tiba-tiba muncul dan ya itu tadi dia orasi dia bilang hati-hati nih sama Raja Jawa gitu katanya kan. Itu menurut gua luar biasa banget. Dan ya lucunya negeri kita tuh kayak gitu teman-teman. Bahkan kalau misalkan kita bisa lihat gitu kan banyak orang-orang yang mungkin karena ketidakpastian politik dan juga apa namanya atmosfer di negeri kita yang kayak gini gitu kan banyak orang-orang yang mungkin pindah ke warga negaraan gitu kan. Ya karena apa? Karena ya memang menurut gua di negara kita ini kalau bisa dibilang ya sangat aneh lah gitu, banyak peraturan-peraturan nyeleneh gitu pada saat misalkan contohnya aja misalkan pada saat kita memprotes atau apa-apa gitu kan, kita bisa terancam yang namanya undang-undang ITE gitu kan. Jadi nanti pada saat juga ada investigasi dari suatu kasus atau segala macam, kita juga bisa terancam dari RU penyiaran di mana dilarang melakukan investigasi terhadap suatu kasus tertentu gitu. Jadi hampir semua gitu peraturan-peraturan yang dibuat itu katanya sih peraturan yang dibuat itu berasal dari DPR dan DPR notabene adalah perwakilan dari rakyat. Tapi rakyat mana yang kalau misalkan apa namanya setuju kalau misalkan kita mengutarakan pendapat itu bisa dijerat undang-undang ITE atau ada rakyat mana yang setuju kalau misalkan kita apa namanya melakukan investigasi dari suatu kasus terus bisa dipenjara gitu kan. Masyarakat mana yang setuju kalau misalkan ada undang-undang Polri yang misalkan kita itu eh, terindikasi menyebarkan isu-isu kebencian atau isu-isu yang berkaitan mengkritik pemerintahan gitu kan bisa Polri punya kewenangan untuk mencabut internet kita gitu kan. Ya, seperti itulah kondisinya gitu. Dan hebatnya sang Raja Jawa sendiri gitu mengutarakan juga gitu di media sosial di di media sosial di berita-berita gitu dia bilang katanya yang buat peraturan kan MK, yang buat peraturan DPR. Kok yang disalahin tukang kayu gitu. Ya, ya gue nggak tahu ya. Lu pernah nonton ini nggak? Pernah nonton film Overlord nggak? Overlord itu kayak dia apa sih? Dia itu terjebak dalam game, terus dia itu kayak punya kekuatan overpower banget dia karena dia adalah salah satu pemain yang akhirnya tinggal di game itu gitu. Jadi Overlord itu sangat emang dia punya kekuatan sangat besar gitu kan. Terus dia punya bawahannya itu ada 10. Jadi bawahannya itu kadang gitu kan si Overlord ini berpikir apa tapi menerjemahkannya apa. Gua kadang berpikir juga apakah sang Raja Jawa ini kayak di Overlord itu.
Lo pernah nonton lah, kalau misalkan lo wibu-wibu pernah nonton mungkin Overlord, atau kalau lo nggak tahu filmnya lo bisa searching Overlord gitu kan. Di situ tuh dia kalau apa namanya bicara A, di bawahannya langsung interpretasinya banyak nih. Interpretasinya banyak. Ada yang ke wah, berarti dia ingin menguasai dunia gitu. Oh, berarti dia kalau kayak gini ingin seperti ini gitu. Jangan-jangan sang raja Jawa itu juga sama kayak Overlord gitu, karena bawahan dia banyak dan pinter-pinter, dan dia juga kadang apa namanya kalau bicara itu kan kadang mempunyai banyak makna gitu. Bukan hanya satu makna. Artinya sang bawahan pun menerjemahkan apa yang dia mau atau dia minta mungkin salah gitu kan. Sang kakak sudah berhasil menjadi orang nomor dua, nanti akan dilantik sebentar lagi. IKN pun berhasil, di mana berhasilnya ya 17 Agustus itu dirayakan di IKN gitu kan. Ya mungkin itu mimpi sang Raja Jawa yang menjadi tombak utama, mungkin tujuan utama dia, mungkin bisa tercatatkan namanya nanti di IKN. Dan juga hal-hal lain mungkin mimpi dia yang si bungsu sekarang yang notabene adalah sudah menjadi seorang ketua partai gitu ya kan, dan sekarang ingin dicalonkan menjadi kepala daerah tapi terganjal dari peraturannya mungkin sudah berusaha dirubah, tapi rakyat kita yang ya menurut gua masih ada beberapa lah rakyat-rakyat yang mungkin masih bisa berpikir jernih gitu kan, dan alhamdulillahnya kemarin 22 Agustus demo itu bisa dilaksanakan dan akhirnya di cancel untuk sidang paripurnanya dengan alasan kuotanya tidak terpenuhi ataupun segala macam. Dan kalau gue denger beritanya, katanya urgensinya apa sebenarnya untuk mengesahkan rancangan undang-undang di 1 hari setelah keputusan MK keluar gitu tuh. Urgensinya apa gitu. Pada saat dikatakan kayak gitu, ada seorang politisi yang notabene adalah dari partai yang saat ini berkuasa, karena yang berkuasa kan orange sekarang bukan lagi merah. Memang yang diuntungkan banyak adalah saat ini adalah partai merah, karena merah lagi dikucilkan gitu kan setelah 10 tahun berkuasa, akhirnya eh, bisa digantikan juga oleh partai yang lain gitu kan. Akhirnya merah tersingkirkan, tapi pada putusan kemarin memang yang sangat diuntungkan adalah merah. Tapi dari kemarin itu bukannya kita semua orang-orang yang melakukan hashtag kawal keputusan MK itu bukan artinya di kubu merah, teman-teman. Bahkan ada juga orang-orang yang dulunya memang memuja-muja Raja Jawa, banyak yang sudah insaf atau misalkan terbuka matanya karena ini udah nggak bener gitu. Mau sampai kapan kejadiannya harus seperti ini terus gitu? Apakah dinasti ini akan terus berkembang? Kan kayak gitu ya. Jadi mungkin gue sendiri masih, dan kita semua mungkin menurut gua kita masih harus kawal sampai keputusannya itu sampai tanggal 29 Agustus nanti, di mana pendaftaran pilkada itu terjadi di situ. Jangan sampai tiba-tiba di detik-detik terakhir, biasanya di tengah malam tiba-tiba kita udah adem, kita udah lupakan itu gitu kan. Tiba-tiba ketok palu gitu. Kita kecolongan lagi dan akhirnya pemenangnya tetap sang Raja Jawa gitu kan. Ya, mudah-mudahan sang Raja Jawa dan keluarganya bisa diberikan ketentraman hidup, bisa diberikan kenyamanan hidup gitu ya kan di penghujung akhir pergantian pemerintahan ini, walaupun ya masih di kantong yang sama, tapi ya mudah-mudahan gue menaruh harapan lah kepada sang 01 dari Partai Orange yang menurut yang sudah hampir 20 tahun ingin jadi seorang raja gitu kan atau seorang yang berkuasa di negeri ini gitu kan, dan akhirnya di tahun 2024 ini dia berhasil karena ya dia ada di kubu Raja Jawa. Mudah-mudahan pada saat nanti dilantik ada apa ya istilahnya, ada janji-janji yang bisa ditepati lah gitu. Mungkin sekian dari gua, Iqbal. See you on next video.